Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita bakal ngebahas sejarah penulisan dan kodifikasi hadis. Dari video sebelum-sebelumnya kita ngebahas hadisnya terus, isinya terus tentang antara yang doif ini segala macam. Tapi sekarang di bab kali ini kita ngebahas tentang mengkodifikasi penulisannya sampai ke pembukuannya menjadi kitab, teman-teman. Nah, teman-teman, pertanyaan yang paling sering itu mungkin, loh, bukannya Nabi SAW melarang kita untuk menulis hadis gitu. Terus kenapa sekarang ada Sahih Bukhari Muslim yang setebal itu gitu kan? Nah, kapan sih hadis itu mulai ditulis dan dibukukan? Nah, di video kali ini teman-teman, jangan dilewatkan banget. Kita akan runtut sejarahnya dari lisan ke tulisan sampai ke menjadi kitab. Nah, jangan lupa, jangan di-skip, tonton sampai habis teman-teman. Nah, gini teman-teman, zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah era hafalan, teman-teman. Nah, di awal Islam fokus utama Nabi itu adalah Al-Quran karena takut bercampur. Nabi pernah melarang atau menulis selain Quran. Sabdanya apa? Janganlah kalian menulis dariku, barang siapa yang menulis dariku selain Quran, maka hapuslah. Hadis riwayat Muslim. Nah, tapi ini teman-teman larangan yang sementara. Tujuannya biar para sahabat fokus untuk menghafal Quran terlebih dahulu. Namun ada pengecualian lagi nih teman-teman. Beberapa sahabat yang tetap diperbolehkan nulis. Yang pertama siapa? Abdullah bin Amr bin As, teman-teman. Punya Sohifah Sodiqoh, catatan pribadi hadisnya. Nah, Nabi bilang, tulislah, demi Allah tidak keluar dariku kecuali kebenaran. Dua, Ali bin Abi Thalib punya catatan hukum diyat. Yang ketiga adalah Abu Hurairah menyuruh muridnya yang menulis. Jadi kesimpulannya, di zaman Nabi itu hadis mayoritas hafalan, teman-teman. Tapi penulisannya sudah dimulai untuk sebagian orang. Nah, zaman sahabat dan tabi'in itu era izin menulis, teman-teman. Setelah Nabi wafat, para sahabat juga mengandalkan hafalan. Kenapa? Karena mereka masih hidup. Kalau lupa, tinggal tanya langsung. Nah, setelah satu abad kemudian muncul dua masalah besar, teman-teman. Yang pertama, para penghafal itu udah mulai wafat dari perang dan wabah tersebut, dan yang kedua, muncul pembohong yang bikin hadis palsu. Nah, disinilah titik baliknya, teman-teman. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tahun 99 Hijriah kalau nggak salah itu memerintahkan apa? Tulislah hadis-hadis Rasulullah SAW karena aku khawatir ilmu akan hilang dan para ulama akan wafat. Itu dari Abdul Aziz. Ini perintah resmi loh, teman-teman. Pertama buat kodifikasi. Nah, beliau menugaskan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, teman-teman, bapak penulis hadis. Nah, Az-Zuhri ini mulai mengumpulkan hadis dari para sahabat yang masih hidup dan tabi'in. Jadi penulisan massal itu, teman-teman. Semuanya nulis dimulai sekitar 100 Hijriah kalau nggak salah saya itu. Nah, dan di abad 2 sampai 3 Hijriah itu era pembukuan nggak salah, atau tadwin. Nah, setelah ada perintah nulis, para ulama mulai berlomba nih membukukan. Ini disebut herat tadwin, teman-teman. Nah, ada 3 gelombang. Gelombang pertama itu musannaf berdasarkan tema. Contohnya Muwatta itu Imam Malik tahun di 1790 Hijriah. 179 Hijriah, teman-teman. Nah, isi hadisnya ini plus fatwa dan plus amal penduduk Madinah, teman-teman. Diurutkan per bab loh, teman-teman. Toharoh, salat, dan zakat. Dan yang kedua, gelombang kedua itu adalah musnad berdasarkan perawi. Contoh musnad Imam Ahmad tahun 241 Hijriah, teman-teman. Isinya 30.000 hadis. Diurutkan semua nih, teman-teman. Hadis dari Abu Hurairah dan dikumpul lalu dari Aisyah. Nah, di situ, teman-teman. Dan yang ketiga itu, gelombang ketiga itu kitab 9 imam atau kutubus tis'ah, teman-teman. Nah, ini puncaknya paling yang terkenal, teman-teman. Sahih Bukhari 256 Hijriah atau sampai 7.275 hadis kalau nggak salah. Itu sahih, teman-teman. Syarat yang paling ketat. Yang ketiga yaitu Sahih Muslim 260 Hijriah, itu sekitar berapa ya? 9.200 hadis kalau nggak salah, sahih itu, teman-teman.
fokus yang ke sanadnya teman-teman. Nah, sunan yang keempat atau yang ketiga tadi Sunan Abu Daud teman-teman, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan yang terakhir Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi. Nah, butuh berapa lama teman-teman? Imam Bukhari ini butuh 16 tahun buat nulis sahihnya teman-teman. Beliau sholat istikharah tiap mau masukin satu hadis. Ini bukan ngarang teman-teman. Ini hasil saringan dari 600.000 riwayat. Nah, bantahan syubhatnya ini hadis ditulis 200 tahun kemudian teman-teman. Nah, sering ada yang bilang seperti ini, hadis itu baru ditulis 200 tahun setelah Nabi, jadi nggak valid. Jawabannya salah teman-teman. Ini datanya. Yang pertama, penulisan sudah ada di zaman Nabi, Sahifah Abdullah bin Amr. Yang kedua, penulisan masal tahun 100 Hijriah, perintah Umar bin Abdul Aziz. Dan yang ketiga, pembukuan besar tahun 150 sampai 300 Hijriah. Itu penyempurnaan, bukan awal teman-teman. Nah, analoginya gini teman-teman, Al-Quran juga baru dibukukan jadi satu mushaf itu di zaman Utsman. Masa kita bilang Quran baru ada di zaman Utsman? Nah, enggak teman-teman, karena sebelum itu sudah dihafal dan ditulis pelepah kurma teman-teman. Nah, hadis juga sama. 200 tahun itu bukan mulai nulis, tapi mulai dibukukan yang rapi dan disaring super ketat. Nah, gimana cara ulama ngejaga keasliannya? Mereka nggak asal tulis teman-teman. Ada 3 pagar. Yang pertama itu sistem sanad. Tiap hadis wajib ada rantainya. Si A dari si B dari si C sampai ke Nabi. Kalau satu mata rantai putus sama dengan ditolak. Nah, dan yang kedua itu ada ilmu jarh wa ta'dil teman-teman. Nah, itu mengecek biografi tiap perawinya, jujur apa pembohong, hafalannya kuat atau lemah. Nah, yang ketiga itu ada, atau yang terakhir itu pembandingan riwayat. Satu hadis ini dicek dari 10 jalur yang berbeda. Kalau sama semua ya berarti kuat gitu teman-teman. Nah, Imam Bukhari pun juga pernah nolak 590.000 hadis dan hanya ambil 7.000 doang itu untuk bentuk kehati-hatian yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, kesimpulannya itu zaman Nabi hafalannya plus bagian tulisan. Zaman sahabat masih lisan, dan tahun 100 Hijriah mulai ditulis masal, tahun 200 sampai 300 dibukukan rapi menjadi kitab. Tujuannya apa teman-teman? Satu, menjaga sabda Nabi SAW agar sampai ke kita dengan utuh. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah boleh paham. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan follow teman-teman. Dan jangan lupa share ke teman-temannya kalau ini bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.